Baik, mohon izin berbagi praktik baik yang sudah saya laksanakan di sekolah saya. Izin share screen. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan langsung berbagi praktik baik yang sudah saya laksanakan di sekolah saya, yaitu tentang praktik baik pembelajaran berdiferensiasi menggunakan NPI terintegrasi. Kemudian situasinya, kondisi yang menjadi latar belakang masalah, yang pertama adalah gaya belajar peserta didik, kemudian yang kedua, kurangnya minat belajar peserta didik, kemudian yang ketiga, kurang aktifnya peserta didik dalam diskusi kelompok. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang sesuai gaya belajarnya, menumbuhkan minat belajar peserta didik dengan menghadirkan pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan, membuat peserta didik lebih aktif dalam diskusi kelompok atau dalam pembelajaran. Kemudian model pembelajaran yang saya gunakan pada praktik baik ini, dari permasalahan yang ditemukan dapat diambil kesimpulan bahwa selama ini pembelajaran di kelas membutuhkan model pembelajaran yang tepat. Salah satunya adalah dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Aksi. Pada tahap aksi ini, langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan yang saya temukan dalam praktik baik ini, yang pertama adalah melakukan asesmen awal terkait gaya belajar dan kemampuan awal peserta didik. Jadi untuk memulai pembelajaran berdiferensiasi, saya mengawalinya dengan asesmen awal Bapak Ibu, untuk mengetahui gaya belajar dari masing-masing siswa. Kemudian yang kedua, membuat media pembelajaran yang interaktif, video pembelajaran berbasis AI, kemudian menggunakan Canva dan Quizzes untuk asesmen peserta didik. Yang ketiga, menggunakan salah satu model pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, yaitu PBL atau Problem Based Learning. Kemudian yang keempat, membagi peran dan tugas peserta didik untuk mengaktifkan peserta didik dalam diskusi kelompok. Jadi Bapak Ibu, biasanya peserta didik kalau dibagikan kelompok, biasanya ada yang aktif, ada yang tidak. Jadi untuk supaya lebih aktif, biasa saya memberikan peran dan tugas masing-masing anggota kelompok. Kemudian yang kelima, membagi waktu dengan baik di tengah tugas-tugas lainnya. Ya Bapak Ibu, mungkin kita semua sudah tahu atau pernah melewatinya bahwa kita tidak hanya mengajar, kita punya tugas yang lain. Jadi di sela-sela tugas kita harus bisa membagi waktu dengan baik sehingga bisa merencanakan pembelajaran yang lebih baik lagi. Kemudian yang keenam, membuat alternatif media pembelajaran yang dapat diakses tanpa menggunakan jaringan internet. Jadi untuk media ini full menggunakan jaringan internet. Ketika misalnya ada gangguan tidak stabil jaringan internet, saya biasanya membuat alternatif lain, media lain yang bisa diakses secara offline, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian refleksi hasil dan dampak. Dampak dari aksi dari langkah-langkah yang saya lakukan, yaitu peserta didik yang awalnya mengalami kesulitan dalam memahami materi, setelah dilakukan praktik baik, mereka menjadi lebih mudah memahami materi pembelajaran, lebih terampil dalam penggunaan teknologi, dan percaya diri serta lebih aktif dalam pembelajaran atau diskusi kelompok. Hal ini dikarenakan media pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik menyesuaikan dengan gaya belajar peserta didik, menyenangkan karena diintegrasikan dengan quizzes pembelajaran berbasis game sesuai minat peserta didik, didukung dengan video pembelajaran berbasis AI yang dapat memusatkan perhatian peserta didik dan peserta didik menjadi lebih aktif dalam pembelajaran atau diskusi kelompok. Peserta didik menjadi lebih kritis dengan penerapan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL dan hasil asesmen akhir menjadi meningkat. Kemudian hasil yang efektif. Langkah yang dilakukan sangat efektif. Ini terbukti dengan peserta didik mampu memahami materi pembelajaran yang dibuktikan dengan hasil aktivitas kelompok dan hasil asesmen akhir pembelajaran. Minat belajar peserta didik meningkat dengan penggunaan media interaktif yang dapat diakses oleh peserta didik
melalui smartphone peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, baik Bapak Ibu, hari ini saya akan berbagi praktik tentang pembelajaran bersosialisasi menggunakan multimedia pembelajaran interaktif atau SMPI terintegrasi. Jadi terintegrasi dari segi integrasi dengan Quizizz, Google Doc, dan juga form dari Google. Praktik baik ini dilakukan di lokasi SMPI 110 sekolah kita.